anak-anakku sayang pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, marilah terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ustazah Hana yakin kalian semuanya sudah memulai terlebih dahulu dengan doa sebelum belajar kalian ya. Nah, anak-anak, berikut ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran 2 di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Oke ya, kalian sudah siap dan semangat? Alhamdulillah. Kalau jika demikian, marilah kita ikuti dan boleh buka buku kalian karena kita akan belajar melalui buku yang kalian punya. Ya, semangat dan terus kalian bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sayang. Pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang senangnya belajar surat An-Nasr. Nah, Ustazah yakin kalian semuanya sudah menghafal dengan baik surat An-Nasr tersebut. Yuk sekarang kita perhatikan halaman berikut ini yang terdiri dari 5 angka atau urutan angka yang ada 5 ya. Nah, coba kita perhatikan. Yang pertama ya, kita akan mencari apakah itu termasuk surat An-Nasr atau bukan. Yang pertama berbunyi wal asr. Yang kedua minal jinnati wan nas. Yang ketiga lam yalid wa lam yulad. Yang keempat maliki yaumiddin. Yang kelima idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, anak-anak, kira-kira surat manakah yang ada di dalam penggalan ayat ini termasuk surat An-Nasr? Ya, sudah ketemu? Iya, betul. Berarti yang ada di dalam surat An-Nasr penggalannya adalah di angka yang kelima yang berbunyi idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, yang sudah merasa benar jawabannya berarti kalian sudah hafal dengan baik ya. Kemudian berikutnya, nah di halaman 12 ini coba kalian perhatikan ada anak-anak yang sedang belajar bersama dengan Ustadz, ya kan? Dan mereka ternyata pada saat itu juga sedang menghafal surat An-Nasr. Oke. Nah, sekarang kita akan membaca bagaimana sih bunyi surat An-Nasr itu, ya. Nih di bab A, ya di subbab A. Membaca kalimat dalam surat An-Nasr. Kita buka berikutnya. Yuk, sekarang kita perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anakku, surat An-Nasr hanya terdiri dari 3 ayat. Coba di situ ada ayat pertama, coba perhatikan. Di situ ada panjang dan pendeknya setiap huruf. Panjang 5 harokat ketukan atau 5 ketukan. Di mana? Di bunyi ja, ya. Kemudian panjang harokat 2 harokat ketukan, yaitu 2 ketukan, ya, atau 1 ayunan kalau di bawah kalian. Jadi seperti tadi yang Ustazah sudah bacakan, yuk kita ulangi ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Kemudian ayat yang kedua,
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Huruf kha itu berada di pangkal tenggorokan. Jadi kelihatan seperti kha, ya. Jadi kha harus benar mengucapkannya. Dan yang sebelumnya dari ayat sebelumnya waro'aitan nasa, waro'ai bukan waro'ai tapi waro'aitan nasa, ya. Jadi waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, ya, kalian pasti sudah bisa juga. Kemudian yang ayat ketiga di situ ada beberapa huruf yang ditasjid, ya, yang ditasjid, di mana itu membacanya adalah ditekan atau ditahan. Contoh, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Jadi gampang ya anak-anak, dan Ustazah Ana yakin kalian sekarang sudah hafal. Jadi kita lewati lagi berikutnya. Nah, di sini ada ayo kita bermain. Ayo kita bernyanyi. Bernyanyi. Bernyanyinya bagaimana ya? Ternyata memakai lagu sebelum kita makan. Gitu ya. Nah, yuk sekarang kita coba ya. 1, 2, 3. Sebelum baca Quran dek, membaca basmalah dulu, menyebut nama Allah dek, mengingat pada Tuhanmu. Bacalah Al-Quran jangan sampai lupa, ayo baca basmalah. Bacalah Al-Quran jangan sampai lupa, baca basmalah bersama. Oke. Di situ kita bernyanyi. Jadi diingatkan bahwa sebelum kita membaca Al-Quran, maka kita harus membaca basmalah. Namun kembali bahwa bacaan basmalah tidak hanya saja dilakukan ketika kita membaca Al-Quran, tapi setiap apapun kita membuka botol, kita membuka pintu, kita melakukan apa saja, kita mau makan, kita mau kemana saja, maka bacalah basmalah. Karena apa arti dari basmalah atau bismillahirrahmanirrahim? Artinya adalah dengan menyebut nama Allah, ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, siap ya? Sudah bisa kan? Ya, yuk kita ulang lagi. Sebelum baca Al-Quran dek, membaca basmalah dulu, menyebut nama Allah dek, mengingat pada Tuhanmu. Bacalah Al-Quran jangan sampai lupa, ayo baca basmalah. Bacalah Al-Quran jangan sampai lupa, baca basmalah bersama. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, coba Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Nah, coba kalau kalian sudah merasa mampu dan bisa dengan baik, maka boleh kalian berikan tanda checklist. Ya, tanda checklistnya tidak usah di buku ya nak, tapi mantapkan di hati bahwa aku sudah bisa. Ya, oke, berikutnya. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, apa yang kamu pelajari hari ini? Tentang apa? Kemudian bagaimana perasaan kalian?
ya, saat sudah bisa membaca surat An-Nasr. Pasti kalian akan tahu pelajaran apa sih yang saat ini kalian pelajari, dan bagaimana perasaan kalian ketika pelajaran itu diberikan, ternyata kalian sudah bisa. Pasti akan senang, bangga, dan menambahkan ilmu kalian, sehingga ilmu itu bisa kalian aplikasikan, kalian ulang lagi, kalian selalu gunakan. Ketika ayat, maka gunakan itu di dalam sholat-sholat kalian. Ya, semangat anak-anak. Berikutnya, nah tuh keterangan benar dan lancar, benar tetapi kurang lancar, lancar tetapi kurang benar dan kurang lancar. Nah, coba kalian, tugasnya kalian adalah kalian bacalah surat An-Nasr ayat 1 sampai dengan ayat 3 di hadapan mama papa kalian. Kemudian setelah itu coba mama dan papa atau kakak mintalah kalian untuk menilai apakah sudah benar dan sudah lancar, atau benar tapi kurang lancar, atau lancar tetapi kurang benar, atau kurang benar dan kurang lancar. Oke ya? Siap ya? Pasti bisa. Yuk sekarang kita kembali kepada menghafal surat An-Nasr. Mengapa kita menghafal surat An-Nasr? Surat An-Nasr dapat digunakan dalam membaca saat sholat. Kamu dapat membaca surat An-Nasr setelah bacaan Al-Fatihah. Bagaimana cara menghafalkan surat An-Nasr? Caranya mudah, yaitu melafalkan secara berulang ayat per ayat hingga hafal dan mendengarkan pelafalan temanmu. Ya, karena kalian sudah hafal, Ustazah Hana yakin, maka kalian tinggal melaksanakan di tengah-tengah ketika kalian sholat. Ya. Nah, itu kembali lagi ya. Kalian boleh baca. Nah, kemudian apakah kalian sudah bisa lancar? Iya. Nah, kemudian yang C, di subbab yang C, yaitu menulis kalimat surat An-Nasr. Coba anak-anakku sayang, kalian nanti tugasnya adalah menyalin kembali surat An-Nasr ini di buku kalian, ya. Perhatikan huruf ro, waw, dan ha harus benar. Oke? Kemudian, nah, menyalin surat An-Nasr, ya, penggalan surat An-Nasr. Kemudian perhatikan bagaimana gurumu menulis. Nah, sayang anak-anakku, pada hari ini kita tidak bisa melihat langsung ya bagaimana Ustazah Ana praktek untuk menuliskan itu. Tapi Ustazah yakin kalian juga bisa menuliskan penggalan-penggalan surat itu, ya. Nah, pesan dari surat An-Nasr, anak-anakku sayang, surat An-Nasr ini adalah mengingatkan kepada kita. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW ketika sedang menyebarkan agama Islam itu banyak sekali tantangan. Bahkan tidak sedikit dan tidak jarang Rasulullah itu disakiti. Namun apa yang terjadi? Karena kegigihan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah, maka kemudian kemenangan itu datang. Namun kita tidak bisa mengatakan bahwa para sahabat Nabi pada saat itu orang-orang yang semuanya sabar. Bahkan ada di antara mereka yang tidak sabar. Bagaimana ini Rasulullah? Kita itu sudah diperangi, maka kita harus memerangi mereka dan sebagainya. Nah, namun dengan surat ini kemudian Allah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa ketika kita sudah berusaha dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Dan ketika pertolongan itu datang, maka kita harus beriman kepada Allah, lebih iman kita kepada Allah
dengan mengucapkan tasbih dan dengan memuji Allah dan minta ampunan kepadanya dikala terjadi peristiwa yang mengembirakan. Jadi anak-anakku sayang, ya, kita tahu surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 dalam Al-Qur'an. Dan surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Ya. Nah, surat An-Nasr ini diambil dari ayat yang pertama, yaitu artinya pertolongan Allah. Dan ada 2 pokok dari surat An-Nasr, pesan dari surat An-Nasr, yaitu tadi pertolongan Allah, kemudian perintah Allah kepada orang-orang yang sudah beriman. Nah, anak-anak, semoga surat An-Nasr ini menambahkan keimanan kita, ya, keimanan kita kepada Allah, dan kita wajib bersyukur kepada Allah agar semua yang sudah diberikan kepada kita berupa nikmat-nikmat itu menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian berlatih, coba kalian perhatikan berlatihnya. Surat An-Nasr ada berapa, ya? Kemudian artinya apa? Kemudian terdiri dari ayat berapa dan sebagainya, ya. Dan belajar di rumah. Nah, ya. Oke anak-anak sayang, itu tadi adalah pelajaran kita hari ini, ya. Pelajaran kita hari ini semoga kalian semuanya paham, karena ini sangat mudah untuk kalian. Tapi tidak hanya paham, namun ketika kalian paham, maka ketika kalian sholat, kalian bisa menggunakan surat itu di tengah-tengah sholat kalian. Dan merenungi kembali bahwa Allah itu sangat mencintai kita. Kita akan belajar keras, kita akan berusaha banyak, ya. Dan kemudian pada saatnya Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Jadi kemudahan-kemudahan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib untuk bertasbih, untuk bersyukur, ya, ataupun memujinya dan meminta ampunan kepada Allah, karena bisa jadi ketika kita tadi itu berusaha keras, kita masih ada rasa keluh kesah, kita ada rasa marah dan sebagainya, sehingga Allah memberikan kemudahan itu sehingga kita memohon ampun kepada Allah. Nah, anak-anakku sayang, demikian tadi ya belajar kita hari ini. Mungkin 1 bab ini kalian sudah selesai, maka kita akan lanjutkan nanti di pekan depan dengan kita belajar LKS-nya dan sebagainya. Demikian anak-anakku sayang, Ustazah Ana cukupkan pada kesempatan hari ini ya. Dan semoga kalian semuanya bisa belajar dengan baik. Tetap semangat, tetap berbuat kebaikan, hormati ibu bapak kalian, ayah bunda kalian, papa mama kalian, sayangi adik kakak kalian, dan berbuat baiklah, jagalah lingkungan ya. Demikian anak-anakku, kita tutup ya pada kesempatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.